sudah memberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu tentang packing menarik untuk UMKM. Jadi di sini saya langsung aja presentasi ya teman-teman ya. Ya baik, di sini udah pada muncul semua belum gambarnya, presentasinya? Udah Mbak. Udah ya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Nurul Pratiwi. Kesibukan saya saat ini adalah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya waktu S1 mengambil jurusan Teknik Informatika dan saya juga memiliki bisnis sampingan yaitu gift custom yang namanya Turtle Gift. Jadi buat teman-teman yang mau kepo apa sih usaha saya, bisa cek di Instagram Turtle Gift. Langsung aja. Jadi di sini apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Sebenarnya nggak banyak, sedikit aja. Jadi ini ada apa sih packing itu, terus asal mula packing tuh, sejak kapan fungsi packing, terus komponen desain packing supaya menarik, terus bahan dan contoh packing, terus selanjutnya kita bisa tanya jawab sekaligus sharing. Next, untuk yang pertama itu packaging. Jadi seperti yang kita tahu, di sini saya mengambil dari Lecture ID. Packaging itu sebenarnya bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Jadi terdapat empat arti kata packing di sini dalam bahasa Inggris itu artinya kalau di Indonesia kan itu bungkusan, pengepakan, balutan atau pembungkusan. Nah, jadi di sini intinya kalau untuk diterjemahin ke Indonesia itu packing ya bungkusan. Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kemas. Dikemas yang berarti teratur, terbungkus, rapi, bersih, terus dia juga kuat. Selanjutnya ini asal mula packaging. Dari mana sih asal mulanya dulu? Jadi pada zaman prasejarah waktu itu packaging itu digunakan untuk membungkus makanan. Jadi mereka itu masih menggunakan dedaunan, kulit buah, kulit kayu, terus juga kulit dari hewan. Selanjutnya untuk tahun 1200 sebelum Masehi itu ada kaca. Terus selanjutnya tahun 1812 itu mengembangkan Brian Donkin dan Peter Duran mengembangkan kaleng atau logam sebagai wadah tahan panas untuk packaging makanan. Selanjutnya pada tahun 1817 di sini ada Thomas Gilpin. Jadi dia membuat mesin silinder pembuat kertas. Seiring dengan bertambahnya inovasi, akhirnya di sini ada Francis Wall yang menemukan mesin pembuat paperback di mana bahan kertas ini dia lebih fleksibel penggunaannya. Bisa digunakan untuk membungkus kado, terus juga makanan, dan lain sebagainya. Next, di sini fungsi dari packaging. Jadi yang pertama, fungsi dari packaging itu untuk proteksi untuk produk, di mana packaging bisa melindungi produk dari kerusakan. Yang kedua, proteksi bagi konsumen, di mana agar konsumen itu nyaman untuk memegang produk tersebut dan tidak membahayakan konsumen ketika dibuka. Terus kemudahan dalam transportasi dan penyimpanan. Jadi agar mudah ditata. Terus juga sebagai informasi produk, di mana sebelum konsumen itu memegang produk tersebut, kita sudah tahu informasi produk dari yang kita lihat. Yang kelima, ini ada penyusuan lingkungan, di mana produk kita
mau didistribusikan lewat apa, apakah di hypermart, supermarket, warung, atau pasar-pasar, itu harus diperhitungkan oleh packaging. Jadi di sini packaging juga bisa menyesuaikan di mana produk kita mau dijual. Terus yang keenam ada kenyamanan. Jadi baik kenyamanan bagi konsumen atau kenyamanan bagi penjualnya. Terus yang kedelapan sini ada pertimbangan ekonomis. Jadi di sini harus bisa menambah kos dari packaging. Jadi pertimbangan ekonomis di sini kita bisa memilih apakah jadi jenis packaging itu kan banyak sesuai kebutuhan. Jadi kalau bisa kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada seperti itu supaya dia lebih ekonomis, terus lebih murah juga, tapi nilai barangnya itu bisa tinggi. Selanjutnya itu ada nilai promosi. Jadi harus mengandung promosi, bukan hadiah, tapi lebih kepada sosialisasi. Nah, di sini selanjutnya ada komponen desain packing. Jadi yang pertama itu ada komponen estetika, di mana ukuran dan bentuk, material, warna, huruf, dan terakhir ada grafis. Terus yang kedua, di sini ada komponen fungsional, itu ada desain struktur, dan identitas brand personality. Jadi desain struktur di sini maksudnya bagaimana sih packing kita supaya sesuai sama dengan produk kita. Kan nggak mungkin juga kita misalkan mau membungkus buku, tapi kita taruhnya di kotak nasi, seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Dari komponen tersebut, di sini akhirnya ada saya rinciin beberapa yang kalau bisa ada di dalam packaging. Itu nama atau brand produk itu sudah pasti, di mana orang akan melihat itu awalnya itu tertarik tuh dari nama atau brand produk itu sendiri. Yang kedua ada informasi fungsi atau manfaat produk. Jadi di sini tidak ada salahnya kita menambahkan fungsi yang singkat dari produk tersebut. Contohnya untuk sampo di sini ada misalkan clear, nama produknya clear, anti ketombe dan merawat rambut rontok, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan untuk nasi kuning, misalkan jual nasi kuning acil gitu kan, nasi kuning acil enak dan lezat. Terus yang ketiga di sini ada komposisi produk atau daftar bahan. Nah, jadi di sini maksudnya biasanya kita temukan untuk produk-produk makanan yang walaupun makanan tersebut hanya dibungkus plastik, tapi di plastik di situ sudah ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti tersebut. Misalkan ada gula, ada tepung, ada garam, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, di sini ada tanggal kadaluarsa. Jadi apabila produk tersebut ada masa tenggang kadaluarsanya, kalau bisa itu juga dicantumkan. Keterangan halal, berat bersih, terus kode produksi. Kode produksi ini biasanya juga perlu, jadi seperti barcode. Nah, jadi di sini ada waktu proses produksi, meliputi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. Terus izin edar, terus yang terakhir ada informasi produsen atau distributor. Jadi di sini misalkan kita memiliki distributor, di situ kita juga bisa mencantumkan. Jadi apabila ada komplain dari produk tersebut, kita bisa menghubungi distributor terdekat. Seperti itu. Ini bahan dan contoh dari packaging sendiri. Jadi di sini ada bermacam-macam packaging. Contoh packaging di sini plastik. Jadi plastik ini sangat sering kita temukan karena mudah didapat dan harganya juga terjangkau. Biasanya untuk packing makanan, snack. Terus yang selanjutnya di sini ada kertas. Jadi kertas ini dia bentuknya bervariasi dan banyak diproduksi oleh jasa cetak. Jadi kalau kertas ini fleksibel juga, kita bisa untuk bungkus buku, bungkus makanan juga bisa.
Terus yang selanjutnya ada aluminium. Jadi aluminium ini kemasan kedap udara dan tahan dengan sinar matahari, biasanya digunakan untuk bungkus makanan atau misalkan produk kopi. Produk kopi itu kan banyak juga menggunakan ini packaging aluminium. Selanjutnya ada karton. Jadi kalau karton ini lebih kuat dari kemasan kertas, di mana karton ini nanti dibentuk seperti box. Jadi biasanya untuk packaging bagian luar. Jadi misalkan kue tar sudah dibungkus dengan mika, terus mau dikasihkan ke orang, itu akan lebih bagus jika kita packing lagi dengan kemasan kardus. Kemasan karton. Nah, selanjutnya ini ada kayu. Jadi kalau kayu ini digunakan oleh produsen-produsen dalam skala besar. Jadi untuk kayu ini untuk packaging, lebih ke packaging untuk pengiriman barang. Jadi seperti mengirim buah, sayur ke daerah luar kota, antar kabupaten. Tapi kalau misalkan untuk craft sendiri di sini saya mengambil contoh di sini ada seperti hampers hadiah, itu bisa pakai kayu juga. Sebenarnya tergantung produknya, apakah produk tersebut cocok untuk di packaging dengan kayu atau tidak. Biasanya kalau untuk barang-barang elektronik itu kan juga pakai styrofoam, terus luarnya juga kita kasih kayu. Selanjutnya di sini ada logam, dibuat dalam bentuk kaleng untuk olahan daging, susu, dan lain-lain. Nah, ini juga banyak kita temuin ya di pasaran untuk minuman, terus untuk juga olahan daging, kornet, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada packaging pengiriman barang. Jadi yang di sini ada amplop, sampul, dan kertas kado, biasanya digunakan untuk dokumen dan surat-surat. Terus untuk biasanya kita kalau mau packing baju atau enggak jilbab, itu juga bisa menggunakan pakai kertas. Terus selanjutnya ada kardus. Mengemas paket kiriman barang yang beresiko tinggi mengalami kerusakan, maka diperlukan pelindung tambahan. Jadi kardus di sini maksudnya untuk packaging luaran. Jadi apabila kita mengirim barang untuk jarak jauh, akan lebih baik jika menggunakan kardus. Terus ada styrofoam, jadi ini biasa digunakan untuk mengemas paket kiriman barang elektronik. Karena supaya tidak ini ya, tidak terganggu pas waktu dikirim. Terus ada bubble wrap. Ini bubble wrap dapat meredam getaran dan melindungi benda dari kondisi basah atau lembab. Nah, bubble wrap ini biasanya digunakan untuk misalkan ada yang mungkin ngirim produk seperti skincare atau notebook. Nah, supaya tidak lecet pinggir-pinggirnya, itu biasanya kita tambahin bubble wrap. Terus yang terakhir di sini ada kayu, jadi sebagai kemasan terluar, yaitu untuk melindungi kemasan lain di dalamnya. Nah, ini saya cantumkan beberapa contoh packaging. Jadi di sini ada contoh packaging makanan. Ini makanan ditaruhnya di styrofoam, terus ini menggunakan kertas. Terus di sini dia kasih nama produknya apa. Terus nanti dia diselipkan di kotak itu. Terus yang selanjutnya nih banyak contoh, itu ada kaleng madu. Sebenarnya di sini kebanyakan menggunakan stiker sama tali. Terus juga ada yang menggunakan pita. Biasanya kan untuk stiker itu orang cuma menggunakan atas, kalau nggak ditaruh atas stikernya, itu ditaruh di samping. Yang bikin menarik itu sebenarnya desain dari stiker itu sendiri. Jadi
kalau desainnya menarik, terus bentuknya juga menarik, itu juga menilai-nilai apa menambah nilai jual. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa dilanjut dulu Pak. Belum ada. Ini ada satu pertanyaan Mbak Dewi dari Ibu Selvin. Mbak Dewi. Ya. Ini oh, ada. untuk ini ya, Uh, fashion packaging untuk fashion baju-baju. Sebentar ya. Mbak Dewi ini ada beberapa pertanyaan ini. Boleh dijawab satu atau dua dulu. Nanti yang lain bisa habis materi atau nanti habis poin kedua atau gimana? Gimana Mbak Tantri? Mbak Dewi? Untuk yang bertanya, ini saya tampung dulu ya pertanyaannya.
Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menulis di chat box-nya terlebih dahulu karena pertanyaannya akan ditampung dulu untuk oleh Mbak Tiwi untuk dijawab nanti ya Mbak Tiwi ya. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ini saya tampung dulu ya Bapak Ibu yang untuk pertanyaannya. Ini saya carikan contoh dulu. Terus nanti saya juga akan mempraktekkan beberapa bagaimana tips cara packingnya. Terus apa aja sih yang diperlukan buat mendukung packaging supaya menarik seperti apa. Minta tolong ditunggu dulu ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya lanjutkan aja dulu materinya sedikit, nanti baru jawab pertanyaan ya. Jadi ini saya ada, kebetulan saya karena juga bikin gift custom, itu ada notebook, jadi contoh produknya seperti ini.
Nah, itu biasanya saya packingnya itu pakai ini kertas sampul buku yang warnanya coklat. Terus di dalamnya itu saya juga cantumin stiker. Maaf Mbak Tiwi, nggak kelihatan Mbak Tiwi. Contohnya nggak Kelihatan ya? kelihatan. Ya. Bentar ya. Bagi Bapak Ibu UMKM, barangkali ada yang mempunyai produk lain bisa sharing-sharing lah produk UKM-nya gimana, terus packagingnya seperti apa atau gimana. Monggo silakan bagi yang mau sharing nanti uh, atau biar dikasih masukan sama Mbak Dewi gimana perbaikannya, ada perbaikannya belum atau udah baik. Monggo silakan yang mau sharing-sharing atau Ini ada yang ini sudah bisa saya jawab ya, Mas Aan ya, pertanyaannya ya. ya silakan Mbak Dewi. Jadi ini saya jawab dari Mbak Nopiah, warna dedaunan, apakah bagusnya dari paper bag, dus atau apa? Sebenarnya untuk pemilihan mau paper bag, dus atau apa itu tergantung produknya dulu, Mbak Nopiah ya. Karena saya belum tahu juga produknya Mbak Nopiah ini seperti apa gitu. Mungkin nanti kalau misalkan butuh masukan untuk packaging yang bagus untuk produknya itu bisa japri ke saya via WhatsApp. Nanti biar saya kasih tambahan, saya kasih masukan. Terus di sini ada yang bertanya juga dari Mbak Selvin untuk fashion atau baju seperti apa. Jadi kalau fashion atau baju itu bisa dengan kardus juga, kotak kardus yang tipis aja itu kan ada. Sama produknya itu juga bisa dibungkus sama kain. Sebentar saya kirimin contohnya ya, Bu.
Jadi ini contoh untuk packaging untuk baju. Jadi dia ditutup sama kertas dulu, baru nanti akhirnya itu luarannya pakai kardus. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari ide, sebenarnya itu di Pinterest banyak ide-ide untuk packaging sendiri. Karena kebetulan saya juga sering lihat di ini ya, id.pinterest.com. Selanjutnya untuk di sini contoh kemasan craft. Jadi kalau untuk kemasan craft itu craftnya seperti apa dulu? Kalau craft ini biasanya seperti hampers atau gimana? Kalau misalkan seperti hampers itu cocoknya juga menggunakan kardus, terus dikasih pita, terus di atasnya dikasih ucapan. Ini saya ada juga contoh. Mbak Tiwi, mau tanya ini, Mbak Tiwi, Ya, di id.pinterest.com ini contoh-contoh packaging cuma fashion atau banyak seperti craft, banyak. makanan? Jadi di sini kita untuk ini kita bisa search di sini. Jadi di sini kita bisa nyari sesuai kebutuhan, mau contoh packaging makanan atau craft. Coba kita cari craft. Jadi semua ide-ide packaging itu di Pinterest ini ada. Nah, ini untuk contoh craft. Jadi di sini kurang lebih rata-rata sama ya, pasti pakai ada yang pakai tali, terus pakai stiker, bahannya ini kertas. Tergantung produknya mau seperti apa dulu. Ada yang menggunakan model packing seperti ini. Ini untuk bahan-bahannya sendiri, untuk packaging ini, biasanya kalau kita belinya lebih banyak, itu dia jadinya lebih murah. Seperti tali kayak gini, biasanya kan dijual gulungan ya. Nah, ini contoh untuk bisa juga menggunakan kertas yang sudah nggak digunakan. Nah, di sini ada pertanyaan biaya packing berapa persen dari produksi barang atau produk. Sebenarnya untuk jadi caranya kita menjual barang ini harganya harus sudah sama packaging. Jadi kita sudah ngitung persatuan harga barangnya sekalian sama biaya packaging itu berapa. Nah, baru kita ambil untung berapa dan segitulah yang kita jual. Jadi kita harus cari harga kalau bisa cari harga persatuan produknya dulu sekaligus sama biaya packagingnya berapa. Makanya kebanyakan untuk bisnis roti-roti biasanya seperti yang packagingnya lebih menarik, biasanya harganya memang lebih mahal. Tapi disitulah juga bisa meyakinkan konsumen. Ini contoh packaging untuk ini. Biasanya untuk kardus-kardus packaging kue seperti ini udah banyak dijual di toko-toko apa namanya kemasan, terus juga toko-toko peralatan kue. Nah, di sini kita tinggal nyesuaiin aja produk kita cocoknya menggunakan packing seperti apa. Bisa ditambahkan pita sebagai pendukung.
Mbak Dwi, kalau di ini apa di ini rekomendasinya dari Mbak Dwi kan ID Pinterest.com ini, apakah ini kalau diklik ada video tutorialnya atau tidak, Mbak? Di sini ada yang ada videonya, ada yang enggak. Coba saya cari. Tadi ada yang ada video. Ini seperti ini. Ini bisa digunakan buat packing craft juga, buat kado. Kalau misalkan mau membuat packing kardus itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Jadi di sini saya ada contohin. Jadi ini ada contoh packaging, kelihatan ya? Maaf Mbak Tiwi, nggak ada suaranya Mbak Tiwi. Ke unmute. Jadi saya biasanya ini contoh kalau kita misalkan pengen supaya packagingnya itu beda dari yang lain, itu kita bisa cetak sendiri. Ini saya pakai bahan art paper yang tebal, yang 260 gram. Ini saya coba ini ya, kerjain. Jadi ini bisa digunakan untuk packaging casing HP. Mbak Tiwi, sambil itu praktek, ini bisa nggak berdasarkan komponen desain packingnya tadi, nama, tanggal, terus keterangan halal sampai informasi produsen atau distributor itu untuk penataannya gimana ya? Atau di depan atau di belakang atau di samping atau gimana yang bagusnya, Mbak? Oh, kalau untuk penataan, jadi sebenarnya penataan stiker atau gimana ya? Biasanya kan kita buat produk itu kan ada keterangan itu komposisinya apa, terus rasanya apa, terus ada tulisan expirednya atau itu sebaiknya diletakkan di mana atau
di posisi yang mana di kemasan kita. Contohnya produk kopi. Kalau untuk ininya ya, deskripsinya ya. Kalau bisa, kalau misalkan kita cuma mau satu sisi aja ininya, informasi produknya, itu di yang paling atas sudah pasti nama produk, terus yang di paling bawah itu bahan-bahannya apa aja, terus kegunaannya apa aja. Mbak, emang suaranya nggak ada ya? Dimatiin. Oh iya. Oh ya, maaf Bapak Ibu. Jadi di sini untuk produk contoh kemasan produk kopi bisa cari di ID Pinterest juga. Ini contoh yang simple. Jadi di sini ada nama produknya apa, terus di sini ada deskripsi produknya. Jadi buat yang mau naruh jenis kopinya apa, terus bahannya apa aja, terus tanggal produksi dan lain-lainnya juga bisa dicantumkan di sini. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang misalkan lagi
pengen bikin packaging, bisa cari-cari ide di ID Painters juga. Nanti dari sini kita bisa kasih lihat ke percetakan, nanti biar dibikinkan sesuai apa yang kita mau, sesuai kebutuhan. Seperti ini juga bisa. Nama produknya, terus di bawah sini informasi produknya. Ini ada yang bertanya. Ini juga ada ini Mas An dari Kreasi Nova. Pak Mas An. Ya Mas. Mungkin apa bisa ngasih pengalamannya lah tentang desain atau apa, kan Mas An juga tahu nih tentang packaging. Mumpung ada Mas An di sini, jarang-jarang kan. Soalnya ini apa dari Mbak Nurul, Mbak Nurul ada gangguan dari sana ini. Oke. Mungkin sedikit nambahin aja ya yang dikatain Kak Nurul itu benar. Nah ini sudah dilanjut lagi sama Kak Nurulnya. Mungkin ada apa? Salah satu UMKM di sini yang lebih paham tentang packaging juga nggak apa-apa sih, sharing-sharing di sini juga nggak apa-apa. Ini kebetulan dari narasumber kita ada gangguan, mungkin jaringan atau Mas An, gimana Mas An? Oke, saya bantu mungkin Oh, ya. Kak Nurulnya baru sedang ada jaringan ya, terkendala dengan jaringan. Oke teman-teman, intinya gini, kalau sepengetahuan saya yang banyak order tentang desain
itu biasanya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu yang pertama adalah keamanan dari desainnya. Selain menarik juga, itu juga keamanan dari packaging itu juga perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan pengiriman, jangan sampai berisiko. Dalam artian kan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kurirnya kan. Kita kan belum tahu selama apalagi di masa-masa pandemi ini biasanya kan barang ditampung di gudang penyimpanan kurir kan. Itu teman-teman juga harus perhatikan juga tentang keamanan, jangan sampai ketika nanti sampai di tempat pelanggan packagingnya rusak, dan yang lebih parahnya lagi kalau produknya sampai berpengaruh seperti itu. Selain itu kedua yang perlu diperhatikan teman-teman juga dengan desainnya itu sebaiknya menampilkan ciri khas dari teman-teman. Buat seunik mungkin, semakin unik itu biasanya orang itu akan semakin tertarik ya. Jadi ada yang membedakan antara produk teman-teman dengan produk-produk yang lain. Nah, dari sana yang bisa mengetahui itu juga teman-teman. Dalam artian gini, produknya teman-teman itu apa sih yang ditawarkan, fungsinya apa, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kita tuh apa. Karena dalam artian gini, di dalam packaging yang ada, itu teman-teman bisa melihat nih, misal kayak produk-produk shampoo, itu selain ada komposisi, juga ada keunggulan produk, tapi di bagian depan itu biasanya menampilkan fungsi. Karena orang membeli itu bukan keunggulannya saja, tapi yang dibeli itu fungsinya dulu. Misal, wah aku ketombean nih, berarti aku harus beli sampo dengan yang tertera di situ tulisannya fungsinya anti ketombe. Nggak mungkin karena aku beli yang anti rontok atau apa gitu. Jadi itu yang perlu ditampilkan di packaging. Intinya 3 detik pertama itu packaging harus catching eyes dulu. Nah, selama melakukan desain-desain itu, saya biasanya melakukan survei dulu. Kira-kira mau seperti yang dikatakan Kak Nurul tadi, mau ditempatkan di mana, dalam artian kita tidak mungkin kan membuat desain yang eksklusif, tapi kita tempatkan di misal di toko-toko yang seperti kelontong atau apa, atau mungkin sebaliknya. Bisa enggak? Bisa. Dalam artian itu bisa dimasukkan ke situ, tapi bidik misi kita akan salah. Kesannya kenapa? Nanti kesannya kita produknya itu, oh ini produknya pasti mahal sekali. Orang mau ngelihat aja sudah berpikir sampai 3-4 kali. Nah, sementara kita kalau misal mau menampilkan bisa kayak bidik misi toko kelontong, ya kita bikin yang elegan aja, nggak perlu yang sampai eksklusif. Kebalikannya kalau kita mau memajangnya itu di tempat seperti mall atau apa, ya kita harus menampilkan desain-desain eksklusif di sana. Selain desain, warna juga penting nih. Penting juga mungkin kombinasi warna tertentu itu bisa menarik perhatian dulu, seperti yang dikatakan Kak Nurul tadi ya. Yang intinya pertama kita harus memberikan catching eyes dulu lah. Orang membeli kan pasti yang dilihat pertama kemasannya dulu, nggak mungkin produk yang di dalam kemasan itu kita buka, itu kan nggak mungkin, karena biasanya membuka kemasan itu sama aja harus membeli. Nah, seperti itu. Dengan adanya kemasan yang menarik, teman-teman bisa menampilkan branding image-nya teman-teman itu seperti apa. Apakah branding image-nya elegan, eksklusif, atau mungkin yang lain-lain. Nah, kenapa seperti yang dikatakan Kak Nurul, kenapa packaging itu penting banget? Sekarang gini, teman-teman bandingkan ketika teman-teman membeli baju yang sama, terus harga yang sama di tempat yang berbeda, yang satu dengan kemasan tas kresek, tas plastik ya, yang satu dikemas dengan kardus yang eksklusif, misal kayak baju batik itu dikemas dengan kardus yang ada gambar batik, ada brandingnya usaha. Nah, kira-kira teman-teman memilih yang mana? Saya pastikan pasti teman-teman memilih yang kemasan kardus.
walaupun dalamnya sama, harganya juga sama. Nah, itulah fungsi dari packaging untuk membangun branding teman-teman juga, untuk menilai produk teman-teman itu kira-kira sejauh mana, seperti yang dikatakan Kak Nurul tadi. Nah, pengalaman saya biasanya untuk menentukan branding, biasanya kita melakukan riset-riset seperti yang dikatakan Kak Nurul tadi di awal-awal ya. Baik riset itu mau pakai bahan apa, bidik misi targetnya siapa, branding yang kita bawa itu seperti apa, desainnya. Nah, ini karena saya background-nya desainer, fotografer, jadi desainnya mau seperti apa kan. Nah, itu masukan dari saya, Mas Aan, seperti itu, Mas. Kalau nih Mas Aan tahu nggak kalau ini kan desain ada yang craft, batik, terus makanan itu kan biasanya ada segi bedanya atau menonjolkan dari sisi produknya. Ada nggak gimana nggak kalau dari Mas Aan itu cara menonjolkan dari produk itu sendiri, ciri khasnya, contohnya, oh ini craft, ini makanan, ini kopi, itu apalah, gimana Mas Aan? Punya nggak? Oke, paham. Oke, ada sekali. Mungkin kalau produk-produk makanan itu selain dalamnya juga menjamin apa namanya, jadi olahannya itu tidak berubah rasa, kualitasnya juga tidak berubah. Mungkin beberapa taruh kata misal dalamnya kemasan aluminium foil itu lebih terjaga, atau mungkin yang biasa di supermarket kan biasanya menggunakan aluminium foil kan Mas, seperti yang dikatakan Kak Nurul, untuk depannya desainnya bisa dicantumin expired, atau mungkin kelebihan perizinan seperti halal dan sebagainya. Terus warnanya juga jelas nih. Kalau warna biasanya kalau makanan-makanan kan lebih yang ngejreng biar dilihat. Nah, kita naruhkan, sepengalaman saya kalau desain makanan, kemasan makanan itu biasanya kita juga survei dulu mau dibawa kemana nih. Misal ke supermarket, kalau supermarketnya yang lainnya sudah warnanya orange, ya kita pakai warnanya yang berbeda tapi menarik mata, misal merah, seperti itu. Itu akan jadi kayak lebih catching eyes ya, kita riset dulu. Terus penempatan produk kita juga berpengaruh kalau sebenarnya kalau di bidang marketing itu. Terus untuk craft karena pernik-pernik biasanya rentan rusak kan, itu biasanya menggunakan packaging yang lebih kokoh, bisa dari kardus yang kuat, depannya dikasih warna-warna tersendiri, ciri khas dari produk teman-teman, atau mungkin bisa juga menggunakan yang kesannya tradisional look, atau misal seperti batik-batik, atau mungkin bisa yang intinya yang catching eyes, bisa juga menggunakan kemasan kaleng. Pernah kan Mas, yang kayak bros-bros itu biasanya menggunakan kemasan kaleng. Mungkin kalau tidak terlalu over budget, dalam artian dimasukkan kalkulasi ke budget itu masih masuk, ya udah menggunakan kemasan kaleng aja, itu lebih kelihatannya lebih eksklusif. Tapi kalengnya bukan kaleng-kaleng biasa yang seperti tempat rokok tradisional, itu bukan ya, tapi memang kalengnya dibentuk seperti oval atau pita. Nah, dari sana nanti logonya teman-teman juga dicantumkan di sana. Seperti yang dikatakan Kak Nurul, itu juga buat kenyamanan, mungkin bisa dikasihkan kertas kecil ditulisi terima kasih telah membeli atau berkenan membeli produk kami, jangan lupa untuk repeat order atau dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu tentang itu ya. Yang intinya pokoknya branding kita jangan sampai lepas lah dari, tidak cuma sekedar keamanan aja, tapi desainnya juga penting itu sebenarnya. Seperti itu, Mas. Jadi yang membedakan biasanya seperti itu. Kalau untuk pakaian sih, yang penting asal tidak sobek aja. Mungkin bisa seperti kalau jarak dekat. Nah, seperti yang dikatakan Kak Nurul itu bisa menggunakan kertas-kertas, tapi kalau untuk pengiriman jarak jauh, ada baiknya yang lebih kokoh seperti misal kardus atau apa, tapi juga menampilkan kesan eksklusif gitu. Ini kelihatannya Kak Nurul sudah kembali nih, sudah stabil nih sinyalnya nih. Oke, pengalaman saya sebagai desainer cuma seperti itu, Mas. Mas Aan, satu lagi Mas Aan, penasaran saya. Mas Aan kan ini foto studio kan. Kalau dari segi fotonya gimana sih packaging yang bagus biar di foto enak terus mudah, kan
UKM di sini kan pengennya simple tapi fotonya packaging kita jadi bagus. Ada nggak tipsnya Mas? Oke, kalau paling simpel itu pakai background yang polos. Itu paling simpel. Kita melihat pertama kali bukan di background tapi pasti di produknya. Itu paling simpel. Bisa pakai kardus, bisa pakai karton putih, bisa pakai kain putih, bisa pakai tembok. Yang penting polos. Setelah itu sudut pengambilan itu apa yang ingin ditampilkan, jangan nanggung-nanggung. Kalau dari depan yang benar-benar dari depan, jangan agak naik ke atas sedikit atau ke bawah sedikit, sehingga apa proporsinya itu perspektif benar. Yang kedua, detail-detailnya juga harus terlihat atau terekam dengan jelas. Terus intinya penempatan produk itu standar aja, teman-teman nggak usah ambil dari sudut pengambilan yang aneh-aneh dulu, cari yang pasti-pasti dulu aja, yang dari 0 derajat atau dari playlet atau 90 derajat atau mungkin 30-45 derajat. Nah, setelah teman-teman sudah dapat 1 atau 2 foto yang kelihatan menarik, kalau mau bereksplorasi kreatif, pengambilan sudut yang lain silahkan. Seperti itu, Mas. Oke, ini Kak Nurul kelihatannya sudah kembali lagi nih. Sinyalnya sudah stabil, Kak? Sudah. Oke, Terima lanjut, kasih Kak. ya, Mas An. Iya, sama-sama, Kak. Mau ini sekedar sharing aja, Kak. Mari, Kak, dilanjut, silakan. Ya, jadi intinya itu yang penting packaging kita itu beda dari yang lain. Jadi saya juga sempat kemarin jualan casing HP, karena rata-rata casing HP itu kan wadahnya hanya menggunakan plastik, jadi saya bikinkan packing dari karton sendiri. Jadi di sini, jadi contohnya seperti ini. Ini yang tadi udah saya bikin. Nah, di sini di belakangnya itu sudah sekalian dicantumin untuk siapa, terus alamatnya di mana, terus di sini ada Instagramnya apa, terus nomor WA yang bisa dihubungin berapa. Jadi biasanya casing HP saya masukin di sini. Nanti setelah ini baru saya packing pakai bubble wrap. Jadi supaya dia awet, supaya kalau dikirim juga nggak lecet. Saya pakai bubble wrap, terus baru dikirim. Atau misalkan kalau mau lebih ini lagi, itu bisa setelah di packing ini, kardus ini, itu bisa dilapisin sama sampul buku. Sampul buku ini kan juga harganya murah ya, mudah didapat juga. Jadi daripada kita pusing-pusing, kertas apa sih yang bisa kita pakai untuk packing, itu sebenarnya sampul buku ini juga bisa dipakai untuk packing baju, bisa untuk packing craft juga bisa. Jadi dia murah, terus juga lebih banyak ditemukan ya. Maksudnya kita nyari bahannya nggak susah. Terus di sini juga ada contoh. Jadi misalkan kalau ada bisnis kue seperti dessert atau kue-kue yang lainnya, kita juga bisa pakai stiker. Ini kalau kita nggak mau ribet, ini bisa stikernya ini cukup sedikit aja seperti ini. Itu kita bisa tempel di sini, atau misalkan kita mau dikirim nih, kalau misalkan mau dikirim itu bisa kita tambahin pita, kita kasih pita di sini, terus nanti ini bisa kita cantumin ini. Jadi di sini ada dir, nama, alamat, terus nomor HP, tujuan. Jadi kita bisa selipkan ini di kotak kue. Jadi misalkan ada yang ulang tahun, daripada kita bingung kayak apa sih, kan karena banyak sekarang udah mulai banyak usaha-usaha kue yang dia kuenya itu bisa dimasukin kotak. Nah, untuk toplesnya ini sendiri murah ya, itu juga mudah didapatin di supermarket ada, di toko-toko craft juga ada. Harganya juga terjangkau.
Jadi bisa ditambahin kita seperti ini. Terus di sini kita udah tulisin nih, ada dir, nama, alamat. Nah, untuk supaya enak dibawa, itu bisa kita masukin paper bag, atau enggak kita bisa juga bungkus pakai kain tile. Kain tile terus kita lagi. Terus selanjutnya ini saya kasih contoh lagi, misalkan jual nasi goreng atau nasi kuning, itu kita pilih bahannya, misalkan kita mau jual ke supermarket atau jual di toko-toko yang kayak Alfamidi seperti itu bisa menggunakan ini. Ini packingnya juga mudah didapat. Harganya juga murah. Jadi daripada pakai nasi bungkus atau apa, ini lebih kelihatan, orang lebih menarik, jadi orang lebih tertarik. Jadi di sini kita bisa pasang stiker juga di sini kalau untuk makanan. Mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi masalah packaging, monggo silakan. Mbak, mau nanya dong, Mbak. Ya, boleh. Itu kan kalau saya itu kepengen bikin packagingnya sendiri dari kayak karton gitu kan. Cuman kesulitannya di pola packagingnya itu, setiap mau mendownload bentuk packagingnya itu nggak bisa-bisa gitu loh. Bagusnya di-downloadnya di mana ya? Biar bisa bikin sendiri. Jadi kalau kita bikinnya di sablon kan harus dengan kapasitas, harus pemesanan yang lebih banyak gitu. Untuk mendownload polanya gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya kalau pola itu rata-rata memang kalau di-download berbayar ya. Pasti harus berbayar. Jadi kalau bisa kita dapat pola, nanti kita bikin ulang lagi dari nol. Jadi kita jiplak polanya itu, terus kita bikin lagi desain yang sesuai sama pola itu. Begitu. Nah, nanti dari desain yang sudah kita bikin, sudah kita jiplak polanya, jadi kita memang benar-benar bikin dari nol. Terus nanti kita bikin, kalau udah jadi, nanti kita kasih ke percetakan itu bisa. Misalkan mau dicetak selembar gitu kan, selembar aja buat ngetes nih, nyobain gitu kan, itu bisa. Biasanya kalau di percetakan itu desainer pasti udah paham, minta tolong dibikinin pola seperti ini gitu, nanti mereka bantu. Begitu mungkin, Mbak. Oke, makasih ya, Mbak. Nanti saya coba. Terus ini juga ada contoh packaging kertas. Ini saya bikin sendiri juga. Itu cuma kotak gitu kan. Bentuknya kotak, ukurannya juga cuma sekitaran A4. Jadi misalkan teman-teman pengen packagingnya itu nggak mau yang polosan. Nah, itu kita bisa cetak sendiri nih. Nah, ini bisa digunakan untuk bungkus buku atau untuk packing baju juga bisa, untuk jilbab juga bisa. Seperti itu. Ukurannya, untuk ukuran kita menyesuaikan, karena ini saya hanya untuk packing buku, jadi saya bikin ukuran yang seperlunya, seperti itu. Jadi saya biasanya itu ngitungnya, misalkan ada yang pesen casing HP, jadi saya jual casing HP-nya itu sudah sekalian sama biaya packaging-nya, karena saya baru cetak packaging ini kalau ada yang pesen casing seperti itu, jadi saya nggak cetak banyak. Nah, biasanya juga kalau saya mau kasih bonus untuk promosi ini, saya pasti kasih ini juga, saya kasih bonus stiker untuk pelanggannya. Di sini ada namanya juga, thank you Kak Ica. Nah, ini saya juga, kenapa saya cetak ininya juga nggak langsung banyak, karena saya pengen
ada spesial untuk pelanggan. Jadi pelanggan senang, ada nama pelanggan tersebut di sini gitu kan. Jadi spesial, thank you Kak Ica, sesuai nama si pemesan. Nah, jadi kita cetaknya juga per lembar sesuai pre-order, seperti itu juga bisa. Untuk membedakan dengan konsumen lainnya. Jadi di sini saya juga ada kasih promo, kumpulkan 5 stiker ini, diskon 50%. Jadi kan orang tertarik untuk memesan kembali, seperti itu. Itu tips untuk penjualan juga, supaya kita ada nilai eksklusifnya, seperti itu. Contohnya, nah jadi ini produk yang saya jual, memang ada notebook. Jadi di sini saya cantumin apa yang mereka dapat. Ini ada stiker, mereka dapat 4 stiker, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti saya jadiin 1 di dalam buku. Jadi supaya pelanggan itu senang. Dan akhirnya walaupun nanti mereka tak bisa nggak pesen stikernya aja, boleh. Karena saya juga buka jasa desain custom, jadi biasanya banyak yang pesan stiker juga custom. Bisa nggak Kak, misalkan ada yang mau jual stiker, tapi pengennya sesuai yang dia mau. Atau dia pengen beli stiker tapi dari hasil karyanya dia, itu saya juga biasanya bikinkan gitu. Atau misalkan mereka mau request stiker, ada bonus stikernya ya Mbak, ada, saya mau stiker yang begini ya, itu juga bisa. Nah, jadi saya satu paketnya ini udah saya hitung semuanya, sudah termasuk stiker, sudah termasuk packaging, sudah termasuk harga produksi barangnya sendiri. Nah, jadi begitu. Sudah termasuk sama keuntungan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Di sini saya juga nyediain semacam hampers. Jadi misalkan Kak, saya pengen bikinin kado notebook, tapi pengen 1 paket ya, biasanya saya kasih tambahan muknya mau berapa, muknya mau 2 Kak, oh ya boleh, ini saya kasih muk, atau muknya cuma 1, jadi muknya 1 begini bisa, muk 1 ini. Jadi di dalam 1 kotak itu dapat apa aja hampersnya, bisa ada muk, ada notebook, terus ada stiker, mereka dapat bonus stiker. Contoh lainnya, ini untuk gelas, misalkan mau untuk gelas atau untuk muk itu bisa pakai kain tile. Ini yang tadi saya bilang kain tile terus dipita. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Oke, Kak Tiwi. Ini saya sedikit sharing. Apakah diperbolehkan, Kak Tiwi? Monggo Mas, silakan. Iya, ini saya sharing dari sudut pandang yang desainer ya Kak, karena pekerjaan saya desainer. Oke, itu tadi yang ditanyakan tadi kan mengenai sampel. Nih saya sekedar sedikit menambahkan aja, biasanya kalau pelanggan-pelanggan kita itu untuk polanya kita biasanya yang gratis itu ngambilnya dari Google dengan kata kunci pola packaging. Misal kakak produknya makanan ya, pola packaging makanan atau food gitu ya. Terus kalau enggak, paling simpel itu kakak beli produk kompetitor. Ini saya enggak ngajarin jelek ya, tapi memang realitanya seperti ini. Kakak beli produk kompetitor yang polanya ingin ditiru,
Setelah itu kan kakak dapat pola apa packaging dan produknya kan. Kakak bongkar tapi pelan-pelan. Jangan sampai polanya itu rusak. Bongkar pelan-pelan, kalau pakai staples ya di staples, kalau pakai lem biasanya yang agak kesusahan pakai cutter itu pelan-pelan dibongkar hingga menunjukkan benar-benar pola. Setelah itu kakak lebarkan, gambar ulang. Setelah gambar ulang baru kakak setelah amati, tiru, baru dimodifikasi. Biasanya kita kalau desainer seperti itu sih. Biasanya kita menggunakan metode ATM dari kompetitor, kita modifikasi lebih kreatif. Nah, sudah seperti itu aja saran dari saya, sharingnya seperti itu. Ya, terima kasih waktunya Kak Tiwi. Baik, sama-sama Mas Aan. Mbak Tiwi, ini berarti untuk packaging juga harus memperhatikan konsumen juga ya. Contohnya kita beli ini terus dibikinin rasa terima kasih atau gimana ya Mbak Tiwi? Gimana Mas Aan? Semua kita kan beli ini kan perlu memperhatikan konsumen juga kan, packaging juga memperhatikan konsumen juga kan. Contohnya konsumen membeli, kita buatin ucapan terima kasih di ini, tapi bentuknya udah dicetak, gitu ya Mbak Dewi? Ya. Sebenarnya seperti ucapan terima kasih karena telah membeli produk tersebut. Nggak harus nempel di produknya, nggak masalah, atau hanya selembar kertas ucapan kecil, terus dikasih pas di packingnya situ juga bisa. Jadi nggak harus, ucapan terima kasih itu juga nggak harus melekat di produk tersebut, itu nggak masalah. Oh, gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing lagi atau Mas Andi ini mau sharing lagi nih? Saya rasa yang disampaikan Kak Tiwi sudah cukup detail, Mas. Cukup detail. Benar juga itu kalau yang dikatakan Kak Tiwi itu, jadi ucapan terima kasih itu kelihatannya hal-hal sepele tapi sering terlupakan, tapi itu malah yang berkesan bagi konsumen. Sangat mengapresiasi dengan seperti hal-hal yang kecil itu. Cuman kalau untuk seller biasanya sering terlupakan. Masukan yang keren tuh dari Kak Tiwi itu. Baik, terima kasih banyak Mas Aan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mbak Tiwi, ada ini. Mbak Tiwi. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya Mas Aan telah ikut memberi tips. Terima kasih juga kepada Mbak Tiwi selaku narasumber. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya. Untuk teman-teman yang belum terjawab atau masih belum bertanya, si malu-malu atau gimana, bisa nih chat langsung Mbak Tiwi atau bisa juga di WA group ya Mbak Tiwi. Iya boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang perlu bantuan, sharing, bisa langsung hubungin ke WA saya. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Andri selaku admin untuk melanjutkan acara hari ini. Untuk draft materi nanti akan di-share di grup ya, teman-teman.